Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Mari kita simak materinya. Sebelum belajar, marilah kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Pertama, kita akan mengenal siapa itu Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang soleh, yang rajin ibadah dan taat atas semua perintah Allah. Luqman bukanlah seorang nabi. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapat hikmah dari Allah sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Dia berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Luqman adalah anak dari Ba'urah bin Nahur bin Tareh, dan Tareh merupakan nama dari Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang Luqman yang banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-12. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Luqman ayat ke-12 adalah: yang pertama, selalu bersyukur. Sebagaimana Luqman yang selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, maka kita sebagai hamba Allah juga harus selalu bersyukur kepadanya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah sama dengan bersyukur untuk diri sendiri. Bersyukur pada pemberian Allah itu tidak akan menambah sesuatu apapun di sisi Allah, tapi justru akan menambah rahmatnya untuk kita. Kita yang membutuhkan syukur, bukan Allah. Yang ketiga, tidak bersyukur berarti ingkar kepada Allah. Jika kita tidak bersyukur, berarti kita lupa akan berbagai nikmat yang sudah Allah berikan sebelumnya. Padahal Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur ya. Selanjutnya adalah nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya,
"Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat ke-13. Lantas apa itu musyrik? Musyrik adalah mempersekutukan Allah. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari, patung, pohon, atau sesuatu lainnya sebagai Tuhan, lalu disembah. Luqman melarang anaknya untuk menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, karena sehebat apapun manusia atau suatu benda, tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta. Nasihat yang kedua adalah jangan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat ke-18. Lalu apa itu sombong? Ciri-ciri sikap sombong menurut Quran Surat Luqman ayat 18 di atas adalah: 1. Memalingkan muka dari manusia. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. 3. Membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, dan tidak merasa paling hebat dari orang lain. Nasihat yang terakhir adalah hendaklah berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Quran Surat Luqman ayat ke-17. Kandungan dari ayat tersebut adalah: pertama, dirikanlah sholat, yaitu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Oleh karena itu, ayo kita selalu mengerjakan sholat ya. Yang kedua, kerjakan sesuatu yang baik atau ma'ruf. Misalnya, rajin beribadah, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, dan rajin mengaji. Yang ketiga, hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya, durhaka terhadap kedua orang tua, membenci guru, berkelahi, dan selalu berkata kotor. Yang keempat, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Demikianlah anak-anak beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Subhanallah ya, semoga kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Sebelum berakhir, saya berpesan agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.